Alif Lam Mim. Saya bahasakan bebas saja. Alif Lam Mim. Tentang keberadaan Tuhan, tentang keberadaan manusia, dan tentang keberadaan Nur Muhammad. Tentang ahadiyat diri Tuhan, tentang inti fitrah manusia, tentang Nur Muhammad yang menjadikan adanya koneksi menyatu manunggalnya, terhubungnya manusia dengan Tuhannya. Alif menunjuk keberadaan Tuhan, zatan kinara-kina yang apa. Lam menunjuk kepada Anda sebagai manusia. Satu sisi secara lahir Anda tidak dihitung apapun. Anda adalah, mohon maaf, kita manusia ini kotor, najis. Tadi saya ngungkap di depan tadi, kan gitu kan, kotoran. Yang menjadikan ada berharga itu karena ada kehidupan yang batin, ada ruh, ada daya kuat. Itu adalah karena ada nafaktu fihi min ruhi. Buktinya, saat ruh ini dilepas, atau saat ruh ini pulang, atau saat ruh ini tidak lagi nempel di tubuh atau berada di dalam tubuh, maka pantasnya dipendem, dibuang, dibakar. Enak po, enak mati, mbok keloni cian, kan gitu. Kamu itu bisa berharga itu hanya karena ada ruh ilahi, ada daya kuatnya Tuhan. Maka satu sisi lahir, dohir, berkaitan dengan dimensi jasad sebagai alat atau kendaraan. La ilaha, jangan dituhankan, jangan diananiakan. Jangan dikendalikan oleh nafsunya. Gunakan uteknya ini untuk mengerucut kepada batin, mengenal Tuhan, menajamkan tentang ruh. Tapi berdunia harus dilakukan, berdunia harus sungguh-sungguh tetap dijalani. Tapi kesadaran yang menyertai adalah mim, manunggalnya dengan Tuhan. Maka keberadaan Tuhan, keberadaan jati diri fitrah manusia dalam berdunia, dan supaya dalam ridho Allah, dalam ampunan Allah, dalam maghfirahnya Allah, dalam fadl dan rahmatnya Allah, Anda harus berpegang pada mim, harus berada di dalam lubang syiratan wa minhajan, berada di dalam lubang cahaya Tuhan, mim. Maka itulah yang sesungguhnya disebut kitab, sehingga kamu dapat membaca kitabmu sendiri. Zalikan kitab, bukan hadzal kitab. Nggak mungkin Tuhan keliru kalau kitab dimaknai Al-Quran, tafsirnya Quran, menggunakan Al-Quran itu nggak salah. Alif Lam Mim, hadzal Quran, itulah kitab. Enggak, Quran menyebut zalika. Zalika ya zalika. Ojo wani-wani ngerubah jadi hadza. Cuman tafsirnya jadi hadza, inilah. Tapi Qurannya zalika, itulah. Keberadaan Tuhan, kenali dia. Tanamkan di dalam hatimu, sehingga hidupmu bersungguh-sungguh. Karena punya orientasi hidup, kamu telah diberi daya kuatnya Tuhan. Kembangkan potensimu, berpikirmu, bekerjamu, berkaryamu, terampilmu. La ilaha. Tapi di dalam batin, ilahuwa, ilallah, ilahuwa, dia yang ditetapkan. Tapi itu hanya bisa terjadi jika Anda berada di dalam syir'ah, di dalam tatanan Rob Mim, dalam tatanan Nur Muhammad. Itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Zalikal kitab la raiba fihi hudan, yang menjadi terangmu, yang menjadi cahayamu, yang akan menerangi jalan hidupmu, pikiranmu, perbuatanmu, bersosialmu, bermasyarakatmu. Lil muttaqin, untuk khusus menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka iqra kitabaka, bacalah kitabmu, yang wujud kitabmu adalah dirimu sendiri. Dan cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu sendiri. Jika ingin maju dunyamu, peradabanmu terwujud dalam bentuk keselamatanmu, wakafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah
kitabmu berupa dirimu sendiri ini? Apakah akalmu telah digunakan secara nalar dan rasional yang terhubung dengan hati nurani apa belum? Apakah tangan-tangan kita telah kita gunakan untuk bermanfaat dan berfaedah untuk mengembangkan diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita? Apakah kaki-kaki ini sudah melangkah pada jalan yang seharusnya diperintahkan sebagai kewajiban yang kita lakukan? Ataukah mata kita gunakan tidak bermanfaat dan berfaedah, hanya kita gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak ada nilainya? Apakah otak hanya digunakan untuk berpikir, untuk mencari dunia dan menyuburkan nafsu? Ataukah tangan ini hanya digunakan untuk mengotori hati, kaki hanya untuk mengotori kehidupan sosial? Iqra' kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasibah. Bacalah, karena dirimu itulah sesungguhnya kitab yang sebenar-benarnya.